Yuswan, aku nggak salah dengar, Yuli mau mengantar William. Aku pun mengira aku juga salah dengar. Yuli nggak pernah membiarkan cowok masuk ke dalam mobilnya. 4 keluarga besar tahu hal ini. Bahkan aku sebagai ayahnya nggak pernah masuk ke dalam mobilnya. Jika hal ini tersebar, ini akan menjadi heboh. Kenapa kau diam aja? Ayo jalan. Kau sakit? Tenang saja, aku baik-baik saja. Mungkin tadi Nona Yuli diam aja, karena dia masih nggak percaya. Dia telah membawa masuk seorang cowok. Selesai itu mereka pun berangkat. Singkat cerita mereka pun sampai ke kompleks Tarana. Namun ternyata, kompleks yang dihuni William dan Nona Katie kebakaran lagi. Kompleks Tarana yang familiar, mobil pemadam kebakaran yang familiar, gedung yang familiar, asap yang familiar. Astaga, aku pernah melihat ini. Setelah itu, William pun langsung lari ke dalam gedung untuk melihat keadaan Nona Katie. Nona Katie pun langsung memeluk William sambil menangisi rumahnya yang telah kebakar. Nggak apa-apa, jangan takut ada aku di sini. Sudah membakar sekali masih belum cukup? Apakah ini ular Ray lagi? Keluarga Orlando menyebalkan banget. Aku nggak peduli dengan rumahnya, aku hanya takut dia membuat Katie trauma. Setelah 2 jam lamanya, api pun terpadamkan. Nona Yuli, kalau kau sibuk, pergi dulu saja. Aku nggak punya cara untuk menolong kakekmu sekarang. Kau jangan terlalu sedih. Yang terpenting kan, nggak ada yang terluka. Apa yang kau lakukan terhadap rumahku? Kau baru tinggal sebentar, tapi kau sudah menghancurkan 2 kamar. Seharusnya kau lebih berhati-hati. Kau nggak peduli, karena itu bukan rumahmu. Berisik banget. Kau pikir kami mau begini? Rumahnya emang punyamu, tapi barang-barang kami juga ada di dalam. Itu urusan kalian. Pokoknya, kalian harus bertanggung jawab penuh dalam hal ini. Lihat rumahku. Sudah tidak bisa ditinggali. Renovasinya juga butuh banyak uang. Totalnya 3.900.000 rem. Aku beli rumahnya, kau mambilah besok. Wah, sombong banget. Bagaimana jika kalian kabur malam ini? Dasar sialan, bagaimana ini? Bahkan sekarang aku nggak punya uang sedikit pun. Untuk membuat tambak pun aku memakai uang Katie. Ini 4 juta rem. Nggak perlu cari kembaliannya. Kembalilah besok untuk memindahkan hak kepemilikan. Hahaha. Kalau begini, kalian boleh melakukan apapun yang kalian inginkan dengan rumah itu. Baiklah, aku pergi dulu. Nona Yuli, uang itu anggap saja aku meminjamnya darimu. Aku akan kembalikannya. Itu hanya hal sepele. Nggak perlu dipikirkan. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan ruangan yang terbakar. Baju, perhiasan, semuanya hancur. Sialan! Pelakunya anggap aku apa? Boneka? Hingga bisa dipermainkan? Apa perlu ku bantu untuk merapikan? Nggak perlu, nggak ada yang perlu dirapikan. Itu terlihat seperti selembar kertas dan masih utuh. Hah, kertas ini nggak terbakar. Ini kertas apa ya? Teringatku sebelum terbakar nggak ada apa-apa di sini. Tunggu, di sini tadinya ada sebuah buku. Kitab bunga yang kuambil dari perpustakaannya Dr. Watson. Tapi bukunya sudah habis terbakar. Kenapa kertas ini bisa nggak terbakar? Apa itu? Kitab seni bela diri. Kau juga mau berlatih? Hahaha. Kau mengatakannya seolah-olah kau benar-benar pernah berlatih. Sin pun berpindah ke bawah gedung. Nona Yuli, kami ingin pergi mencari hotel. Kau juga sebaiknya pulang saja. Meskipun aku tahu ini bukan waktunya untuk mengungkit hal lain, aku tetap berharap kau bisa membantuku. Sekarang aku benar-benar nggak punya cara untuk membantu kakekmu. Kalau aku sudah punya cara, aku pasti akan membantu kakekmu. Kalau begitu, aku tunggu kabar baik darimu. Setelah itu Nona Yuli pun pergi. Dia cewek yang baik, jauh lebih baik dari cewek kaya lainnya. Celia benar-benar kalah jauh darinya. Apalagi masalah tampang. Sepertinya dia menyukaimu. Bagaimanapun juga dia anak orang kaya, semua cowok suka yang begitu. Lagian dia juga cukup ramah padamu. Kenapa kau berkata seperti itu? Dia nggak pernah membiarkan cowok manapun untuk masuk ke dalam mobilnya. Termasuk ayahnya sendiri. Kau adalah yang pertama. Wah, kalau begitu seharusnya aku merasa tersanjung kan? Itu sebabnya aku bilang dia menyukaimu. Hahaha, masuk akal. Lain hari aku harus tanya padanya, apakah dia menyukaiku?
Ini adalah kesempatan untuk menikah dengan wanita kaya. Hahaha. Nona Ketty pun kesal dengan William. Begitu mobil datang, dia pun langsung masuk dan menyuruh sopir untuk bergerak, sehingga membuat William tertinggal dan harus berjalan kaki. Scene pun berpindah ke dalam sebuah hotel di kota. Dan terlihatlah William yang sedang membaca kertas yang tidak terbakar oleh api waktu kebakaran tadi. Apa ini? Setelah mengambil bukunya, aku sempat memeriksa, tapi perasaan gak ada kertas craft ini. Apakah ini benar-benar berisi teknik rahasia? Tapi di sini gak ada tulisannya. Bagaimana aku mau membacanya? Di bawah suhu tingkat tinggi waktu kebakaran, kertas craft ini tetap gak kebakar. Mungkin ini perlu dipanaskan. Setengah jam pun berlalu. Namun kertas itu masih kosong juga dan William pun mencoba memberi darah ke kertas itu dengan cara mencucukkan jarum ke tangannya. Namun cara itu masih tetap nggak berhasil. Padahal aku berkutat di bidang kedokteran, bisa-bisanya percaya hal seperti ini. Kalau api nggak bisa, coba aku gunakan air. Aku nggak percaya ini beneran kertas yang nggak berguna. William pun bergegas ke kamar mandi. Lalu dia membasahi kertas itu. Dan tak disangka kertas itu mengeluarkan sebuah tulisan. Teknik tenaga ratum? Teknik kuno yang legendaris itu ada di sini. Hahaha, aku mendapatkan harta karun. William, apakah engkau lapar? Mau makan malam nggak? Karena terlalu bersemangat, Ketty yang baru masuk pun langsung dipeluk oleh William. Maaf aku terlalu bersemangat, jadi nggak bisa mengendalikan diri. Jangan marah, aku nggak sengaja. Udahlah, kenapa kau sesenang itu? Aku mendapatkan barang yang selama ini ingin aku dapatkan. Aku jadi berterima kasih pada orang yang telah membakar rumah kita. Hahaha, ini jauh lebih berharga daripada rumah. Apakah otaknya rusak gara-gara menghirup banyak asap? Ini barang bagus. Kau mau berlatih bersama nggak? Aku nggak tertarik, kau berlatih sendiri aja. Lagi pula aku juga nggak mungkin jadi sehebat kau. Aku hanya ingin mendukungmu. Nona Ketty pun pergi untuk tidur, sedangkan William masih sibuk dengan kertas saktinya. Ada 5 tahap dalam teknik energi ratum, penguatan tubuh, transportasi tubuh, pengendalian energi, penyembuhan energi, dan perpanjangan hidup. Setiap mencapai 1 tahap, orangnya akan mengalami perubahan besar, tapi nggak semua orang bisa berlatih teknik ini. Orang yang berlatih harus paham betul tentang tubuh manusia. Kalau tidak, kemungkinan akan jadi cacat. Pertama-tama, bayangkan ada sebuah energi di dalam tubuh. Energi harus mengalir melalui berbagai bagian tubuh, tangan juga harus menekan bagian yang sesuai. William pun mulai mempraktekkan apa yang ada di kertas itu dengan fokus dan teliti. Keesokan harinya tiba, terlihatlah wajah William yang tidak tidur semalaman, dan dia menghampiri Nona Ketty yang sedang sarapan. Kau kenapa? Gak tidur semalaman karena kertas itu? Sial! Aku sudah berlatih semalaman dan gak merasakan apa-apa selain pegal-pegal. Aku gak percaya aku gak bisa menguasainya. Setelah sarapan, William pun kembali ke kamarnya. Kenapa semakin dilatih malah semakin terasa sakit? Tubuhku seperti terasa mau meledak. Aku tidak akan menyerah. Mana mungkin tubuh manusia bisa meledak begitu saja. Coba saja kau membuat tubuhku meledak. Aku pasti akan menguasaimu. William pun terus mencoba dan mencoba. Namun bagian sarafnya seperti tidak normal. Sepertinya akan mengalami peledakan. Dan tiba-tiba, William pun berteriak kesakitan. Kau kenapa? Ada apa denganmu? Kau jangan menakut-nakutiku. Jangan berlatih lagi, oke? Kau sudah cukup kuat, kau jangan berlatih lagi. Dalam keadaan itu, William masih sadar. Namun dia tidak bisa berbicara apa-apa. Melihat Nona Ketty pun sudah mulai buram. Dia akhirnya menyadari bahwa tubuh manusia ternyata bisa meledak, dan dia menyesal telah berlatih teknik tenaga ratum itu. Setelah itu, William pun gak sadarkan diri. William sudah tak sadarkan diri, namun Nona Ketty masih tetap menangisinya. Dia terus memohon kepada William untuk bangun dan jangan membuatnya khawatir. Bahkan Nona Ketty berkata walaupun William genit dia gak masalah. Dan Nona Ketty mau memaksakannya dan menghidupinya. Namun, tiba-tiba William tersadar. Jangan menangis, nanti riasmu luntur. Melihat William sadar kembali, seketika Nona Ketty pun langsung memeluknya. Ternyata di dunia ini ada yang peduli padaku. Gak apa-apa, jangan menangis, aku gak apa-apa. Malah terasa lebih segar. Aku malah lebih sehat dari sebelum-sebelumnya. Benar-benar gak apa-apa?
Yes, tapi aku tadi seperti mendengar ada yang bilang mau aku genit padanya. Nggak ada yang bilang seperti itu. Oh, dasar genit. Apakah aku benar-benar salah dengar? Sudahlah, setidaknya penderitaanku tadi tidak sia-sia. Sepertinya aku mendapatkan sesuatu yang sangat hebat. Aku sudah mencapai tahap pertama teknik tenaga ratum. William pun mengecek ponselnya, dan ternyata ada pesan masuk dari Dr. Watson. Kenapa kau nggak membalas pesanku? Sudah 2 hari sejak Sarah sadar, emosinya sangat tidak stabil. Cepat kemari. Sin pun berpindah ke keluarga Orlando, dan terlihatlah Nona Yuli sedang membahas sesuatu dengan sekretarisnya. Nona, menurut laporan dari Supercom, masalah kebakaran rumah William sebelumnya, kemungkinan besar ada hubungannya dengan Pak Ray. Dan yang kali ini takutnya juga dia... Ray menyukai Ketty. Tapi Ketty tinggal bersama William, ditambah kejahatannya yang dulu. Ray emang yang paling dicurigai. Kalau benar-benar begitu, William kemungkinan akan membenci seluruh keluarga Orlando. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah membangun hubungan dengan William. Iya, tapi masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan sekarang. Selidiki lebih lanjut saja. Semoga bukan Ray. Sin pun berpindah ke dalam rumah sakit kota Gemarang, dan terlihatlah William yang sedang berjalan. Gawat, kenapa aku bisa lupa dengan masalah Sarah? Cewek secantik itu, kalau melihat wajahnya rusak setelah bangun, pasti nggak bakalan bisa terima. Saat William berjalan, tiba-tiba ada suara aneh dari sebuah kamar, dan William pun melihatnya. Dan ternyata itu adalah Damien, orang yang mobilnya dirusak oleh William. Pak Damian, jangan berteriak lagi, ayolah kembali tidur. Aku nggak mau pergi, aku masih mau bermain di sini. Karena terus bertingkah aneh, perawat pun menyuntikkan bius ke bokong Damian. Dia kenapa? Dia sakit apa? Kok mengerikan banget? Nggak tahu penyakit apa. Dia suka tiba-tiba muncul dan menakuti orang. Di tengah malam juga nggak mau tidur. Mana keluarganya? Apa mereka nggak peduli? Peduli, tapi percuma saja. Dia tetap dirawat inap kan? Aku dengar beberapa waktu ini, ibunya sedang menghubungi rumah sakit luar negeri dan berencana membawanya ke rumah sakit luar negeri. William pun berpikir. Oh, Sen, oke, lanjutkanlah. Aku pergi dulu. Setelah itu, William pun melanjutkan untuk pergi mencari kamar Nona Sarah. Setelah sampai, dan terlihatlah Nona Sarah yang sedang menangis dan melihat ke arah keluar. Dia meratapi kesedihannya. Di tengah kegelapan, William pun menghidupkan lampu kamarnya. Seketika dia pun terkejut dan langsung bertanya, "Siapa itu?" Aku mau meminta ciuman. Kau sudah siap apa belum? Keluar. Baru beberapa hari nggak bertemu. Kau merindukanku sampai menangis? Cintamu mengharukan banget. Inikah yang dinamakan waktu terasa lama bila nggak bertemu? Ayolah, tolong respon beberapa kata. Jangan buat suasananya jadi canggung, senyumlah. Kau nggak seharusnya menyelamatkan aku. Kenapa kau menyelamatkan aku? Apakah karena aku selalu cari masalah denganmu, jadi kau mau balas dendam? Malah aku sekarang jadi seperti ini. Malah lebih baik aku mati. Kalau kau mau mati, aku bisa membantumu. Keahlianku untuk membunuh, setara dengan keahlianku untuk menyelamatkan orang. Kau mau mati kan? Aku bisa membantumu. Si sialan, ada dasar nggak berperasaan. Ini lantai 6. Lompatlah dari sini. Kemungkinan hidupmu sangat kecil. Kau pikir aku nggak berani? Iya, tentu saja kau berani. Ada banyak cara untuk bunuh diri. Kalau kau susah bergerak, aku bisa membantumu. Aku hanya merasa kasihan pada ibumu. Kalau putrinya mati, dia pasti juga nggak akan bertahan lama. Aku tahu itu. Itu sebabnya aku masih hidup. Tapi aku cewek. Aku sempat membuka perbannya diam-diam. Wajahku sudah rusak. Oh, ternyata kau takut nggak ada yang mau? Aku nggak terlalu pilih-pilih. Kalau kau nggak ada yang mau, aku nikahi kau aja. Coba katakan sekali lagi. Aku bilang, jika nggak ada yang mau denganmu, aku bisa menikahimu. Kau bilang begitu karena belum melihat wajahku. Kau mungkin akan takut setengah mati jika sudah melihatnya. Aku yang mengoperasimu. Luka bagian mana yang belum aku lihat? Kalau nggak ada yang mau denganmu, aku mau. Sekarang aku benar-benar sangat jelek. Kau yakin mau? Enggak lah, istriku harus cantik dan mulus. Apakah kau lupa apa profesiku? Ma, maksudmu aku masih bisa pulih? Ada 50% peluang. Jangan bicarakan itu dulu. Kau mau jadi istriku nggak? 50% rendah banget. Bisakah peluangnya ditingkatkan?
Gimana kalau 80%? Hei, kau kira ini bisnis yang bisa ditawar? Sekalian aja minta 100%. Hah, Kata Pak Watson. Belakangan ini kau marah-marah terus dan kurang tidur. Aku akan berbaik hati dan tidur bersamamu malam ini. Untuk memperbaiki jam biologismu. coba aja kalau kau berani, aku... Kenapa? Coba saja keluarkan pistol dari kasumu, seperti sebelumnya. Aku nggak percaya kau bisa membawa pistol ke dalam rumah sakit. Haha. Hah, Oh iya, ada sebuah kabar baik. Aku sudah menemukan cara untuk menyembuhkan ibumu. Mungkin aku bisa menyembuhkannya dalam setahun. benarkah? Iya, jadi rawatlah dirimu baik-baik. Jangan perparah kondisimu, sekarang tidurlah. Setengah jam pun berlalu, dan terlihatlah Nona Sarah yang sudah tertidur pulas. Akhirnya dia tertidur. Sekarang aku juga harus pergi. Di saat William mau pergi, tiba-tiba saja Nona Sarah memegang tangan William. Sepertinya malam ini aku nggak bisa pergi. Keesokan harinya pun tiba. Dr. Watson, bagaimana keadaan Sarah? Semalam William bilang mau datang. Seharusnya Sarah sudah nggak apa-apa. Ayo kita lihat. Mereka pun membuka pintu ruangan Nona Sarah. Apakah Sarah beristirahat dengan baik belakangan ini? Tenang saja, William sangat bisa diandalkan. Yap, Dr. Watson dan juga Pak Haris seketika terkejut melihat William dan Nona Sarah tidur berduaan. Yang bikin ngakak ialah William sedang bermimpi memakan bakpao. Namun, di dunianya, ternyata dia sedang menggigit dada Nona Sarah. Seketika hal itu membuat Nona Sarah terkejut dan terbangun, dan langsung mengeluarkan jurus tapak Buddha. William yang tidak tahu apa-apa pun menanyakan kenapa pada Nona Sarah. Nona Sarah pun langsung menendang William, karena telah berani tidur di ranjangnya. Astaga, semalam kau yang menarikku dan gak membiarkanku pergi. Emangnya kau pikir aku akan sengaja tidur di ranjangmu? Seperti cerita di dalam komik? Ih, nggak banget. Apa yang terjadi tadi malam? Oh, dia nggak membiarkanmu pergi? Wah, perkembangan kalian cepat banget. Bocah, kau hebat, kau menaklukkan cewek yang ditakuti di kantor polisi. Kenapa kau tertawa? Orang cuma tidur doang, Heboh banget. Kau juga, kita cuma tidur seranjang. Kenapa kau menamparku begitu keras? Tidur seranjang? Ini yang kau bilang hanya tidur seranjang? Kau kira aku ibumu? Hingga harus menyusuimu? Astaga, ini bakpao yang ada di dalam mimpiku. Pantas saja aku nggak bisa merasakan isinya. Astaga, tiba-tiba aku teringat belum membilas toilet. Aku pergi dulu. Baiklah, segini dulu untuk Dewa Obat part 24-nya. Semoga masih bisa membuat teman-teman terhibur, dan yang terhibur yuk bantu channel Komik Berbicara ini menembuskan 1000 subscriber supaya lebih semangat lagi untuk terus update. Yang sudah dukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan sehat selalu. Baiklah, segitu dulu dari saya. Sampai jumpa di lain waktu.